Serafit, Al-Asatid untuk Japri. Bismillahirrahmanirrahim. Nuwasilu hadithana an al-adab, kitab etiket. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilata Profesor Mahadi dari Salam Sukaraja, Ustaz Muhammad Zakiyaman Magister wa al-asatid al-mukarramun wa ikhwati al-a'izza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Masih semangat ini? Alhamdulillah. Man yash'ur bin nu'as mawjud? Tadi malam tidurnya jam berapa? Aim fi ayyi sa'atin nimta fil barihah? Nimtu fis sa'ah mada? Al-thaminah. Nama aim fis sa'ah al-thaminah wa istaiqadha fis sa'ati al-thalithah wan nusf. Sahih? Berapa jam itu? Hampir 8, mungkin sekitar 8 jam. Insyaallah sudah cukup. Dan kita sekarang lanjutkan. Kami mewakili Rois Mahadi dari Salam Sukaraja melanjutkan pembicaraan kita dalam etiket. Untuk poin selanjutnya, anak-anakku sekalian, adab dalam majlis atau adab dalam percakapan. Kalau kalian duduk di kursi, misalkan bertamu ataupun sedang ada dalam suatu acara dan duduk di kursi, jangan digoyang-goyang kursinya. Jangan digoyang-goyang, itu bukan kursi goyang. Kalau di rumah yang punya kursi goyang boleh. Tapi kalau kursi di majelis ilmu, di majelis ta'lim, di majelis misalkan sedang bertamu dengan orang-orang penting, jangan digoyang-goyang. Jangan pula bersandar. Apalagi di depan kalian itu ada orang yang lebih tua, ada orang yang lebih berilmu. Jangan bersandar. Bersandar itu identik dengan apa? Dengan santai. Santai, bermalas-malasan, itu baru bersandar. Ya. Jangan menggoyang-goyangkan kursi, nanti rusak. Ya. Kemudian jangan bersandar, jangan nyandar. Pegel nih, bentar maju lagi. Itu namanya adab dalam duduk.
wajahnya, mukanya ditundukkan sedikit. Jangan kayak orang nantang mau gelut, ya. Faiz, apa? Digituin. Depannya ada tamu. Jangan, tundukkan dikit. Tundukkan. Penuh hormat. Kalau orang tersebut, orang tua, guru, orang yang lebih tua dari kita sedang bicara, perhatikan. Perhatikan mulutnya, perhatikan. Namanya perhatikan itu tidak hanya dilihat ya. Namanya memperhatikan itu tidak hanya dilihat, tapi didengarkan. Istami' ila kalamihi. Dengarkan dengan seksama apa yang beliau bicarakan. Lihat mulutnya, pasang telinga kalian lebar-lebar. Itu adab ketika duduk di kursi. Kemudian hal-hal yang kurang sopan ketika ada di majelis dan ada banyak orang di situ. Apa saja? Yang pertama, jangan membersihkan kaki. Kalian sedang ngobrol dengan orang yang lebih dewasa, kalian membersihkan kaki. Jangan membersihkan telinga, korek-korek kuping. Gatel nih. Ditahan, bisa nggak ditahan? Bisa ya. Jangan membersihkan mata. Apa kotoran di mata namanya? Alat teguh apa? Nah iya, bahasa Spanyol itu BELEK. Belek, bahasa Jepang, bahasa Spanyol ya. Oh, bangun tidur. Jangan di depan orangnya langsung. Nah, ini kurang sopan. Bukan kurang sopan lagi, kurang dihajar. Ya, jangan sampai baru tidur. Kalau baru bangun tidur, bercermin dulu. Muka saya ini sudah pantas dilihat belum? Gitu. Jangan ada tamu bangun tidur. Beleknya maksudnya belek gede-gede, segede kelereng. Sini. Bersihkan dulu. Jangan dibersihkan ketika berbicara. Kemudian jangan mengorek-ngorek hidung. Atau dalam bahasa Jermannya apa? Apa bahasa Jermannya ngorek-ngorek hidung itu? Rival, apa? Oh, itu tuh. Kata Allah Bagas ya. Jangan. Atau ghairu muadab. Kemudian membuang ingus. Apalagi ada orang yang lagi makan. Itu jangan sampai. Jangan sampai. Lihat-lihat dulu ke kamar mandi. Buang ingus itu di kamar mandi. Lihat dulu ada orang atau tidak. Di kamar mandi pun itu ada adabnya. Ada adabnya. Adab misalkan ketika buang air besar. Adab di kamar mandi kalau ada keran diapain? Buka, nyalakan. Biar apa? Biar nggak kedengeran. Biar nggak kedengeran. Kalian mau nanti buang air, kemudian buang air besar, itu nggak akan kedengeran. Nyalakan sedikit sampai terdengar suara air. Buang ingus. Misalkan kayaknya ini akan kencang suaranya. Kencengin. Apa namanya? Kerannya. Kan kalian yang paling tahu. Itu salah satu adab. Di kamar mandi pun sekalipun itu nggak ada orang. Bisa jadi tetangga dengar, ya kan? Bisa jadi ada orang lewat di samping rumah kita. Nyalakan airnya. Kemudian jangan sampai membuang angin ketika lagi bicara sama orang. Buang angin kecil. Jangan sampai. Kalau sudah tidak tahan, gimana? Ici, kalau lagi ngobrol nih sama banyak orang, aduh, kayaknya mau keluar ini.
Apa yang dilakukan Ici? Nah, izin keluar sebentar. Mau ngapain? Ya nggak usah jujur, mau kentut, wah jangan. Nah, ini ada perlu sedikit keluar jauh, baru keluarin itu. Ya, kalau nggak ada orang, lihat-lihat dulu, jangan sampai ada orang lewat atau kalian sembarangan bahaya. Itu adabnya, ya. Jangan sampai dan sebisa mungkin itu apa namanya ditahan pelan-pelan. Ini agak jorok tapi harus disampaikan. Kemudian jangan meludah ketika bicara, ludah sampingnya. Jangan kurang sopan. Jangan menguap. Jangan menguap. Ada penelitian menguap itu menular. Nah, menguap itu menular. Ketika ada orang menguap terbuka, coba gimana? Menguap yang merdeka itu gimana? Coba siapa yang belum praktek ini? Faris belum ya? Coba menguap gimana? Oh, itu kayak kuda Daniel ya, besar. Itu apa namanya rasanya itu plong. Nah, tapi kalau ada adabnya, gimana hadisnya? Hadisnya? Mata? Nah, ya harus ditutup. Ditutupnya pun jangan pakai tangan kanan. Yang ini. Kenapa nggak boleh pakai tangan kanan? Ayo, yang tahu siapa? Tangan kanan itu untuk salaman. Gimana kabarnya? Ih, jangan. Itu pakai tangan kiri. Tangan kiri kalau enggak seperti ini. Atau ditahan. Cara cara menguap ditahan itu memang agak sulit, tapi kalau terbiasa ditahan. Bisa nggak? Bisa lah, bagus. Kalau nggak ditutup pakai tangan kiri. Nundukkan dikit. Menguap itu menular. Kalau kita lihat orang menguap, nanti beberapa detik kemudian kalian akan menguap. Nah, ada videonya itu, penelitian. Jadi penelitian di suatu kelas itu ditampilkan video orang-orang yang lagi menguap. Ternyata tanpa disadari anak-anak yang di depannya itu menguap satu persatu. Dan itu menular. Dan saya sering memperhatikan. Jadi ketika ada orang menguap, kemudian satunya oh ya satu, kemudian selanjutnya itu menular. Suul khuluqi yudi. Nah, itu ya, jangan menguap sembarangan ketika di majelis. Selanjutnya jangan bersendawa. Apa itu bersendawa? Bahasa Jepangnya apa? Rival. Bahasa Sukarajanya apa? Bersendawa itu alat teguh. Teram. Jangan terus makan kenyang. Wah, enak nih. Antum bisa nggak buatan sendiri? Jangan terap, apalagi terbuka mulutnya. Terus makan jengkol. Jangan. Ya. Jangan bersendawa. Bersendawa itu kalau sudah terbiasa bersendawa setelah makan itu akan terus-terusan. Tanpa disadari tiba-tiba apa namanya? Tiba-tiba sendawa sendiri. Kecuali memang ada beberapa orang yang punya penyakit. Penyakit apa? Asam lambung biasanya itu dia tanpa disengaja tiba-tiba keluar. Dan dia kalau nggak disendawakan itu nggak plong. Karena di sini ada apa namanya? GERD namanya penyakitnya. Kemudian jangan menggeliat. Apa itu menggeliat? Menggeliat itu bahasa Sundanya apa ya? Oh iya, kuliat. Bangun tidur, sampingnya ada orang. Pukul, jangan. Kuliat ya.
Itu kalian kalau sendiri baru boleh berekspresi kulihat. Kalau di depan orang banyak jangan kulihat atau menunjuk-nunjuk. Tadi sudah disampaikan, jangan nunjuk-nunjuk. Oh itu orangnya, ini. Jangan nunjuk orang. Jangan. Baik, selanjutnya makan bersama. Etika dalam makan bersama-sama. Yang pertama, dahulukan orang yang lebih tua. Tadi sedikit sudah kita bahas ya. Dahulukan orang yang lebih tua. Kalau makan prasmanan misalkan nanti ada bukber, buka bersama. Kemudian prasmanan, ustadz sama santri bareng, tadi sudah disampaikan. Maka jangan antum nyerobot dahulu sebelum ustadznya. Ustadznya pun pasti mendahulukan yang lebih tua senior. Nanti akan ada masyayikh, di sini ada alumni Gontor yang sudah sepuh, alumni 80, alumni 90. Pasti kita dahulukan beliau-beliau. Hada ikramu masyayikh. Ihtiram, ya. Bukan minta dihormati beliau-beliau. Beliaunya pasti tidak mungkin, oh, kalian masih kecil, nggak mungkin. Kita yang harus tahu diri. Faham dong? Dan ini harus kalian terapkan di rumah. Ada bapak ibu belum makan, Pak udah makan belum? Ada ayam, udah makan belum bapak ibu? Belum, udah bapak dulu. Nggak usah. Nah, kalau sudah disuruh makan dulu, siapa Azka? Udah makan dulu, bapak mah nanti aja. Kalau kayak gitu baru nggak apa-apa. Yang penting tanya dulu, bapak sudah makan? Ibu sudah. Itu sopan santun. Dan ketika bapak ibu kalian sedang makan, kakak, orang tua, paman, ketika makan, misalkan, khususnya orang tua ya, makan nih, kalian lagi nonton TV misalkan. Apa yang kalian lakukan? Sediakan minum, ambilkan minum buat orang tua, ambilkan minum buat kakak, ambilkan. Beliau nggak mungkin sebelum beliau minta diambilkan, kalian harus tanggap ya. Ingat, harus tanggap, ambilkan. Wah, bapak saya lagi makan, langsung ambil gelas, dispenser, Pak ini minumnya. Jangan sampai kesel. Saya pernah di rumah lupa, khilaf, bapak lagi makan, akhirnya batuk-batuk. Dan itu sengaja. Saya baru ingat, langsung ambil. Waktu masih nyantri dulu, waktu di kantor. Bapak saya, kalau ibu saya lagi makan, ngambilin air. Sebaliknya juga gitu. Bapak saya lagi makan, ibu saya itu tanggap ngambilin air. Nah, itu suami istri aja langsung apa? Ihtiram. Nah, ikram. Apalagi kita sebagai anaknya, kita sebagai adiknya. Paham dong? Kemudian pegangilah sendok dengan tangan kanan dan garpu di tangan kiri. Kalau pakai garpu, tangan kanan sendok. Tapi ketika makan tetap pakai tangan kanan. Sekarang itu di barat ada tradisi. Kalau makan daging biasanya yang pakai knife itu apa? Pisau itu dia sedang makan stick ya. Nah, stick, garpu tancap, kemudian pisaunya di mana? Tangan kanan. Yang diambil garpu. Saya pernah lihat acara di TV, acara makan-makan itu kuliner, pakai makan stick, yang diangkat tangan apa? Kiri. Itu nggak baik, itu nggak sesuai dengan apa yang kita pelajari syariat Islam. Meskipun
tangan garpunya ada di tangan kiri. Ketika selesai motong, ambil pakai tangan kanan. Jangan sampai tangannya tetap megang pisau. Ya, paham dong? Ambil lauk pauk yang cukup diambil dengan tangan. Misalkan ambil kerupuk. Kalau ngambil semur jengkol ya pakai sendok. Suka semur jengkol ala Bagas? Enggak. Ngambil ayam berkuah ya pakai sendok. Ngambil kerupuk pakai tangan boleh. Dan ambil yang terdekat kalau lagi makan bersama. Ambil yang terdekat dulu. Baru setelah semuanya selesai, oh ada yang jauh nih, saya pengen rendang agak jauhan dikit. Baru diambil izin, Pak punten, mengambil. Lagi di restoran misalkan, lagi makan-makan. Atau kalau mejanya bisa berputar, meja makan ada kan yang berputar ya. Kalian jangan langsung nyerobot. Tungguin dulu. Orang tua sudah ngambil belum? Sudah selesai belum ngambilnya? Tamunya udah selesai belum? Kalau sudah, baru kita ambil yang jauh. Putar meja bundar. Meja apa namanya? Meja putar. Paham dong? Awas bunyi. Nah ini, kawan. Jangan mengunyah makanan dengan berbunyi. Kalau bahasa ini ya kecap-kecap. Kedengeran nggak? Itu namanya menjijikan. Menjijikan. Supaya tidak berbunyi, maka makannya ditutup, mulutnya tutup rapat-rapat. Coba praktek makan. Siapa yang mau praktek makan? Enak ini. Yang belum, halo sudah ya. Fadil. Tafadhol ilal amam. Fadil, ada makanan? Enak, yang praktek sekarang enak. Yang sini ambil. Khud wahid. Aina turid. Nah, kalau itu pasti berbunyi tuh. Ya, nggak apa. Nah, coba ngadep sana. Nah, contoh makan yang kurang baik, bukan mulutnya kebuka-buka. Nah, itu ya. Nyam. Ini sama siapapun, sama temen juga jangan. Jangan, ya. Yang baiknya gimana? Coba ambil lagi. Gimana? Tutup mulutnya. Enggak, maksudnya apa namanya? Jangan gitu. Ya. Rapat nggak? Tuh, iya. Bibirnya itu tertutup rapat. Gitu, ya. Dan usahakan kalau misalkan apa namanya? Wah, ini kritik nih kayaknya. Bunyi, pasti bunyi. Berarti pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, oh, krek. Jangan sampai itu namanya pamer. Ini loh enak, wah, jangan. Ya, Pemda, Fadil, Fadil. Jangan sampai nyam 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 nyam. Itu minta dijitak ya. Jangan kayak gitu. Apalagi di depan orang tua. Jangan sampai berbunyi, tutup mulutnya rapat-rapat. Kemudian hal-hal yang kurang sopan juga yaitu menghirup makanan atau lainnya dengan bernafsu atau berbunyi. Minum. Minum ada adabnya, pelan-pelan. Jangan haus nih langsung apa namanya? Suara biar kedengeran kayak di TV. Jangan. Di TV itu buat iklan itu. Buat iklan kedengeran. Kalian jangan. Ada adabnya, pelan-pelan ambil 3 tegukan berhenti. 3 tegukan berhenti. Dan bil julus dengan duduk. Dulu
ada namanya standing party. Kalian tahu standing party? Jadi pesta tapi berdiri, nggak disediakan kursi. Jadi nggak disediakan kursi. Nah, itu memang ini budaya Barat ya. Budaya Barat. Dulu ketika usaha di Qatar, setelah selesai acara penutupan program daurah, itu ternyata pakai standing party di Qatar ini. Wah, ini gimana nih? Nah, jadi dosen-dosennya yang pakai mejanya itu segini. Jadi kita makan berdiri meja. Jadi Ustadz dan beberapa teman itu dari Indonesia yang perempuan nggak biasa makan berdiri, akhirnya kita ke pinggir sambil jongkok makannya. Nah, tapi itu sebetulnya itu kondisional. Kalau kalian tetap nggak mau berdiri, duduk, cari tempat duduk. Saya dulu nyari tempat duduk karena nggak terbiasa. Tapi kalau nggak ada sama sekali, kemudian itu hal-hal yang itu ya berdiri. Karena di beberapa hadis Rasulullah juga pernah minum sambil berdiri. Di kitab Asyama'il al-Muhammadiyah, kalau tidak salah mohon koreksi nanti, ada beberapa kondisi Rasulullah minum sambil berdiri. Ada hadisnya juga sambil duduk. Ketika minum air zam-zam itu Rasul pernah berdiri. Itu boleh. Tapi itu memang situasinya sedang ada hal yang memaksa untuk demikian. Kemudian jangan bersendawa dengan keras. Itu sudah tadi ya. Kemudian makan sambil bicara. Keselak nanti. Makan sambil bicara. Boleh tapi dengan pelan-pelan. Harus dengan teratur. Kalau sendiri jangan sampai teriak-teriak, kemudian makannya nggak sopan. Kemudian dalam percakapan yang sopan tidak boleh sama sekali membicarakan orang lain. Apalagi itu hal-hal yang negatif bagi orang tersebut. Nah, ini jangan sampai dilakukan. Membicarakan orang di belakangnya itu boleh, yaitu hal-hal yang positif. Kebalikannya. Jadi kalau kalian ingin memuji, jangan di depan orangnya. Tapi kalau kalian ingin mengkritik kekurangannya, baru di depannya. Kalau kalian memuji itu jangan di depannya. Kenapa? Itu takutnya orang tersebut ujub atau namanya ria. Makanya kalau dulu ketika saya pernah memuji teman orang Kanada. Kemudian dia bilang Bismillahi, Masya Allah. Bismillahi, Masya Allah. Masya Allah cantiknya bayi, misalkan lucunya, Masya Allah. Nah, itu memuji. Tapi memuji dengan ada Masya Allah. Alhamdulillah. Itu untuk menghindari penyakit ain. Kalian tahu penyakit ain? Pernah dengar? Penyakit ain itu penyakit yang ditimbulkan karena ada rasa takjub dari orang lain ke kita. Dan itu sudah terjadi pada masa Rasulullah. Ada bayi yang dibawa ke pasar, bayinya lucu, dan ada orang yang banyak orang memuji, kemudian dan tidak diiringi dengan kalimat Masya Allah atau Bismillah atau Alhamdulillah. Nah, itu menjadi ain. Sampai diriwayatkan itu sampai sakit, penyakit ain. Ada namanya penyakit ain. Jadi bukan karena hanya dengki saja penyakit ain itu. Maka ketika kalian lihat Bismillah, Masya Allah. Ketika di depannya Bismillah, Masya Allah. Paham tuh? Kemudian apabila orang lain sedang berbicara, kita harus diam
dan perhatikan. Nah, terus kemudian di sini ada beberapa uslub. Jadi ketika kita ingin membantah atau tidak setuju dengan salah satu pendapat yang disampaikan orang lain, itu kita bantah, kita tanggapi dengan kalimat yang sopan. Contohnya gimana? Misalnya Allah Nabil bilang, menurut ini gini hukumnya itu gini. Kalian jangan bilang, oh, enggak, itu salah itu, kamu itu salah, kamu belum baca bukunya. Jangan. Meskipun memang betul salah, pakai kalimat yang baik. Kalau tidak salah, menurut yang saya dengar dari guru saya, atau kalau tidak salah, sependek pengetahuan saya tuh pernah baca buku gini. Itu uslub yang perlu dipakai. Diakhiri dengan wallahu a'lam. Nanti kalau salah mohon dikoreksi. Itu uslub. Ya, itu namanya uslub. Uslub itu apa? Ungkapan. Menurut pendapat saya, barangkali ini lebih cocok. Mungkin itu uslub. Fahimtum ada? Kemudian ketika jadi tuan rumah, misalkan anak-anak semuanya jadi tuan rumah, ada tamu. Kalian harus gupuh, saguh, lungguh, suguh. Ini bahasa kromos deh, bahasa Jawa apa namanya? Jawa halus. Jawa halus. Kalau di Sunda ada Jawa halus, ada Sunda halus. Di Jawa itu lebih banyak lagi tingkatannya. Harus gupuh, saguh, lungguh, suguh. Intinya adalah kalian harus betul-betul welcome. Ketika ada tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah, harus apa ya? Senang, harus ibtisam, senyum. Coba siapa namanya? Atif, senyum. Aim, senyum. Ici, senyum bahagia ada yang datang. Yang datang itu bawa parcel buah-buahan. Kayak gitu senyumnya. Gimana senyumnya? Senyum menyambut tamu gimana? Coba Faiz. Selamat datang. Lama nggak ketemu gini. Gitu. Jangan ente lagi. Ngapain sini? Jangan. Masa udah 6 bulan di pondok didatangi kemudian kalian cuek. Jangan. Harus ramah dengan senyum. Ya, senyum. Gimana kabarnya? Oh, lama ya kita nggak ketemu gini. Ente sekarang di mana? Oh iya, kayak gitu, ya. Kemudian disuguhkan sesuatu. Masa bertamu 1 jam nggak dikasih minum apa-apa? Minimal ya air putih. Aduh gimana ini lagi nggak ada air putih aja ya? Atau nggak ada apa-apa, adanya uang. Yuk makan yuk bakso yuk. Kayak gitu, ya. Diajak tamunya. Kasih oleh-oleh, bawa-bawa kalau ada oleh-oleh. Kemudian diajak ngobrol. Bagaimana kita menjadi tamu? Kalau misalkan tidak diterima dengan baik sebagai tamu, atau terasa kayaknya orangnya nggak nyaman, maka harus cepat-cepat ditinggalkan. Cepat-cepat pulang. Tapi jangan sampai menunjukkan kekecewaan. Nah, kalian pernah ada tamu terus pulang langsung begitu saja? Ada?
Jadi kalian bertamu, kemudian kelihatannya orangnya nggak nyaman ini. Kemudian izin, Pak, saya izin dulu ya, ini lagi ditunggu kayaknya. Saya mau melanjutkan ada kegiatan. Jangan menunjukkan, oh ente nggak suka ya, saya tamu, ya udah pergi aja. Jangan. Nah, ini nggak sopan. Ini menunjukkan kekecewaan. Di rumah orang jangan cililakan. Jangan cililaan. Cililaan itu pecicilan, bahasa lainnya. Bahasa lainnya lagi apa? Di rumah orang lain itu jangan seenaknya. Nah, jangan seenaknya. Lagi duduk, Val, ada bantal nggak? Tolong dong ambilin dong bantal. Pegel nih. Jangan seenaknya. Ada jus nggak? Ada, tuh tinggal beli. Suruh beli sendiri. Jadi tamu itu harus tahu diri. Minum apa, Aim? Apa aja. Meskipun sebetulnya dia nggak suka, gimana ya, nggak suka kopi, nggak suka ini, apa aja Bu. Kalau nggak apa, air putih. Air putih itu yang paling sederhana. Insya Allah di setiap rumah ada. Air putih aja Bu. Nah, misalkan ada teh, mau teh atau kopi, baru kalau tawarin berarti dua-duanya ada. Bagus, mau teh atau kopi? Teh aja Bu. Nah, itu nggak apa-apa. Itu namanya sudah ada. Teh atau kopi? Jus sirsak Bu. Oh, kamu beli sana. Jangan minta yang nggak disediakan. Ya. Meskipun kalian nggak suka, tapi minum. Disuguhi teh hangat. Disuguhi teh hangat. Habiskan. Dihabiskan. Dulu ketika Idul Fitri. Idul Fitri di Ponorogo itu 7 hari lamanya. Maksudnya bukan sholat Idul Fitrinya, perayaannya. Jadi dari hari pertama 1 Syawal, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 7 itu setiap hari ramai. Rumah kita pasti dikunjungi. Besoknya ada lagi. Itu nggak habis-habis. Dan setiap kita kunjungan ke rumah itu sediakan teh hangat. Nah, gimana teh hangat? Akhirnya saya pernah ketika COVID ya. Ketika COVID itu nggak bisa pulang, nggak bisa mudik ke Majalengka dulu 2019 atau 2019 pertengahan kalau nggak salah. Itu COVID-nya sedang tinggi, kita nggak bisa pulang. Idul Fitri di Ponorogo. Nah, tapi alhamdulillah di situ masih kondusif dan bisa silaturahim. Setiap rumah mampir salaman, teh hangat, rumah sampai kembung itu. Pulang-pulang itu. Nah, tapi kalau itu banyak. Tapi kalau bertamu biasanya sekali ya. Maka dihabiskan minumnya. Ya, kalau teh hangat dihabiskan. Jangan sampai masih kelihatan banyak. Pertama, kalau nggak habis akan terkesan wah, apa teh manis yang saya buat nggak enak. Nah, gitu. Jadi nanti tuan rumah mikirnya apa ini kurang manis atau kemanisan atau macam-macam. Tapi kalau ketika lihat apa namanya habis teh manisnya habis, maka dia si tuan rumah wah ternyata suka, senang. Betul nggak? Kalian ketika jadi tuan rumah makanan yang disediakan habis, seneng nggak? Seneng. Kasih makan apa namanya nasi, oh nasi habis bersih, itu akan seneng. Teh hangatnya habis, seneng. Dan tidak akan merepotkan si tuan rumah harus nyuci, harus buang, itu kan nanti jadi israf
atau tabzir, israf, membuang-buang sesuatu hal yang tanpa faidah. Termasuk ini salah satu adab air minum kecil, air gelas ya. Ketika minum itu harus dihabiskan. Salah satu budaya adat orang-orang Indonesia khususnya yang saya lihat, minum ada setengah lagi, ada sedikit lagi. Bahkan ada yang minum selesai ditinggal. Pernah lihat? Pernah. Bahkan ketika setelah acara itu, ini masih banyak nih, banyak. Kalau dikumpulkan itu bisa jadi airnya 1 ember. Padahal itu air bersih. Kira-kira air misalkan ini. Kira-kira akan ada yang minum nggak kalau air bekas? Ada nggak? Nggak ada. Air aqua gelas ini, bukan aqua ya, air mineral gelas ini sisa. Kira-kira kalian minum nggak? Enggak. Pasti dibuang. Kalau dibuangnya ke tempat yang tepat itu bagus. Ke tanaman. Maka habiskan ketika kalian bertamu minumnya. Paham dong? Kemudian macam-macam majelis. Macam-macam majelis. Di tempat kursus, misalkan antum ikut kursus. Ada yang sudah punya planning ikut mau kursus apa? Ingin meningkatkan skill? Coba dari Umay. Umay sudah punya planning mau ikut kursus apa di rumah dalam 10 hari ini? Belum? Dafa? Belum. Misalkan saya mau belajar apa? Faris? Belum juga. Dari sekarang planning untuk 10 hari di rumah, 10 hari ya? Betul? Berapa? 11? 9 hari? 9 hari di rumah harus di planning. Faris belum. Faiz? Sudah punya? Rifal? Belum punya? Coba Aska? Eci? Belum punya semua. Yang sudah punya planning apa? Apa? Atif? Apa? Jaga adik. Ngajarin adik. Adiknya kelas berapa? 1, 2 SD. Ngajarin adik. Target selama seminggu di rumah, adik saya harus bisa bacaan. Sudah Iqra? Sudah baca Quran? Harus sudah lancar Iqranya. Targetnya adik saya harus bisa hafal 10 mufrodat bahasa Arab. Contohnya ya. Target. Bagus ini di sini ya. Jaga pondok. Hari Ala Teguh sudah ada planning? Apa planningnya? Boleh di-share? Apa? Jaga rumah. Bu, silakan mau bepergian. Saya Teguh jaga rumah sebagai security di sini. Jaga 24 jam. Ala bagus? Sudah? Belum. Nabil? Kemana? Ngapain? Apa? Jaga warung. Iya. Dulu Ustaz ketika kecil bapak ibu warung biasa kayak wallet lah, wallet depan atau jajanan itu. Jaga sampai hafal barang-barang. Tapi kalau nggak tahu nanya, Bu ini berapa harganya? Ini berapa? Jaga warung. Kemudian Zainadin belum. Ini siapa? Fadil? Apa planningnya? Ke sawah. Ke sawah harus bisa. Bu, kemarin Fadil habis nanam cabai. Ibu mau nanam cabai nggak? Sini, tanam. Nanam awal panen sudah ya. Kalau ini tandur sudah ya. Tandur sudah. Tinggal panen. Ini yang terakhir Aldo, apa planningnya? Belum. Dari sekarang. Jangan sampai pulang nggak punya planning, nggak punya tujuan. Akhirnya tiduran.
nonton TV seharian. Kemudian ketika di tempat kursus, di tempat kalian belajar, dengarkan, hormati, catat yang penting-penting. Jaga adab bicara, jaga adab ketika bertanya. Jangan ngantukan. Ketika kursus kalian ngantuk. Nah, jangan sampai. Kemudian adab di tempat pertunjukan. Oh, tempat apa ya? Kalian biasanya datang ke tempat apa? Kebun binatang. Kebun binatang. Terus ada pertunjukan monyet, kemudian ada pertunjukan lumba-lumba, ke Ancol misalkan. Ancol. Ancol itu di mana? Jakarta. Ada pertunjukan singa laut, anjing laut. Oh, lucu. Jangan tertawa terbahak-bahak. Wah, hahaha. Oh, lucu banget. Wah. Keluar apa namanya bahasanya itu? Wah, jangan. Ketawa boleh, boleh tapi pelan-pelan. Jangan sampai lepas landas. Nanti jatuh, ada yang masuk mulut. Tepuk tangan silakan, tapi jangan terlalu heboh ya. Kemudian di dalam resepsi pernikahan ada saudara yang nikah, maka ambillah tempat duduk yang agak belakang. Kita masih kecil, kita masih belum apa-apa, maka kalau ada tempat duduk yang belakang dulu. Yang belakang. Jangan nyerobot langsung ke depan. Ada kecuali kalau di sholat. Sholat itu al-itharu fil ibadati mamnu'un. Amma al-ithar fil muamalah wajib. Nah, kalian lagi ngantri beli seblak atau beli cireng apa namanya? Ya, ngantri lah misalkan lagi di kafe. Ada ibu-ibu di belakang kalian lagi gendong anaknya berat, udah panas. Oh, lihat ibu. Bu, duluan aja. Gituin. Itu al-ithar fil muamalah. Al-itharu fil muamalah. Tapi kalau al-ithar fil ibadah, soft, ada soft kosong. Saya masih sering lihat ada soft kosong. Jadi dua orang itu saling kamu aja. Itu jangan. Al-itharu fil ibadati mamnu'un. Ini usul fiqh. Yang belajar usul fiqh kelas 3, 4 ya. Ada orang rebutan dalam hal ibadah itu harus ya. Tapi jangan saling dorong. Jangan saling dorong. Antum datang ke musola, sudah waktunya azan. Muadzinnya belum pada datang. Rifal sama Azka. Nanti aja azan. Enggak, nanti azan. Saya mau azan. Biar jauh dapat pahala. Itu. Ya. Al-ithar fil ibadati mamnu'un. Maka ketika di majelis kemudian ada apa namanya? Pernikahan, ada kursi kosong, utamakan yang misalkan tamu-tamu dari luar, utamakan dulu. Nah, kita sebagai yang masih muda nanti belakangan. Kemudian bagaimana kesopanan dalam meminjam, etika dalam meminjam barang. Pinjaman itu jangan dipinjamkan ke orang lain. Nah, ini penting. Pinjaman itu jangan dipinjamkan ke orang lain.
ala Teguh pinjam pulpen ke ala Eri, pulpen. Kemudian dipinjam lagi sama ala Bagus, pinjam dong pulpennya. Sama ala Bagus pinjam lagi. Terus akhirnya hilang. Entah kemana itu pulpen hilang. Suatu saat ala Eri nanyain, ala Teguh kemarin pulpen kemana ya? Wah, nggak tahu, itu sama ala Bagus. Ala Bagus nanya ke ala Bagus, ala Eri. Ala Bagus mana pulpennya? Nggak tahu, dipinjam. Akhirnya nggak ada yang tanggung jawab. Maka pinjaman itu adalah amanah, amanatun. Pinjaman jangan dipinjamkan ke orang lain. Maka harus dijaga. Kalau ada yang mau minjam harus bilang dulu. Harus bilang dulu. Ala Bagus misalkan mau minjem pulpen ke ala Teguh. Tapi pulpennya itu bukan punya ala Teguh. Maka ala Teguh bilang, aduh Gus, ini bukan pulpen anak ini. Ini pulpen ala Eri. Nanti anak bilang dulu ya ke ala Eri. Atau buku, nah, biasanya buku novel ya. Pinjam-pinjaman, suku pinjaman. Ala Teguh pinjam bukunya dong, Terelie. Judulnya apa? Judulnya apa kemarin saya baca ini? Yang baca Terelie yang di situ apa? Judulnya apa? Ala Bagus. Apa? Oh iya, Sepucuk Angpau Merah. Pinjam. Ala Teguh minjem dari ala Eri. Selesai dibaca, mau pinjam ala Bagus. Ala Teguh pinjam dong, baca juga nih. Bilang, ini bukan punya anak. Nanti anak bilang dulu, kalau enggak antum pinjam aja ke ala Eri, nanti saya kasih. Kayak gitu. Jangan, oh iya, nanti balikin ya. Terus ternyata maaf baik sampai ke nggak tahu kemana. Ini sering terjadi. Maka jangan meminjamkan pinjaman ke orang lain. Faham dong? Pinjaman dikembalikan dalam keadaan baik atau utuh. Kalau ada yang rusak, bilang. Dan harus bertanggung jawab, diganti. Kalau pulpennya hilang, ganti dengan yang setara ataupun yang lebih baik. Aduh, pulpennya hilang. Ini ala Eri pulpennya hilang. Nanti anak ganti ya. Dibelikan lagi yang baru. Jangan nggak bilang. Paham? Ada di Yogyakarta itu ada satu masjid. Masjid ini pernah menjadi masjid terbaik se-Indonesia. Ada yang tahu masjid apa? Masjid Jogokarian di Jogja. Masjidnya kecil, tapi pengaruh untuk masyarakat sekitarnya itu besar, luar biasa. Salah satu contohnya adalah contoh hal yang baik yang perlu ditiru. Masjid ini kalau antum sholat di sana, kemudian sandalnya itu hilang, ada yang mencuri, antum bilang ke takmir masjidnya, ke pengurus di sana, nanti sandalnya akan diganti dengan yang serupa atau lebih baik. Misalkan sandalnya sandal Eiger. Eiger itu harganya 150-an ribu. Hilang, diganti dengan sandal Eiger yang mirip, yang serupa atau dengan uang yang harganya sama, nominalnya sama. Itu Jogokarian. Nah, itu maka kalian kalau nanti pinjam hilang, ganti. Ya, paham dong? Ya. Cara memberikan pisau atau tangkai pena kepada orang lain atau yang kita hormat adalah gagangnya atau tutupnya. Maksudnya gimana?
Eh, ala Eri terus. Ala Bagas, tolong ambilkan pisau. Ambil pisau. Terus ala Bagas ngasih ke saya. Ngasihnya itu jangan gimana? Jangan ditodongkan yang tajamnya. Ini mau bunuh saya. Jangan gitu. Tapi dikasih apanya? Gagangnya. Tahu ya? Tahu mata pisau. Nah, jangan dikasih mata pisaunya. Misalkan di rumah nanti ada Faiz ya. Faiz di rumah. Faiz, nah, tolong ambilkan pisau di rak dapur. Iya Pak. Pisau. Tahu-tahu ini Pak. Yang Faiz pegang itu jangan gagangnya, tapi apanya? Pisaunya yang tajamnya. Ini Pak, biar bapaknya itu megang gagangnya. Paham tuh nggak? Ngerti ya? Jangan sampai kebalik. Pak, sampai mukanya serem. Pak, Faiz ngapain kamu? Nah, paham dong? Ini hal-hal sepele. Dan ini saya belum menemukan buku yang membahas etika adab sampai sedetail ini. Sampai pulpen. Nah, tadi contohnya pulpen. Pulpen itu jangan dikasih ujungnya, tapi dikasih bagian penutupnya. Kan ada tutupnya pulpen. Nah, sodorkan itunya. Atau kalau mau tanda tangan, tanda tangan, misalkan tanda tangan, Pak mau minta tanda tangan ke kelurahan misalkan atau ke polisi dan lain sebagainya. Terus pulpennya sama kalian. Ada. Nah, misalkan ini, kalian minta tanda tangan ke kepala desa, kertas ya, Pak meminta tanda tangan, ini pulpennya, gimana? Bukakan dulu, jangan ya Pak, bukakan dulu, baru kasih. Jangan sampai beliau yang bukain. Paham Tom? Ada adab. Kemudian ucapkan terima kasih atas pertolongan. Ada wajib. Ada wajib. Kemudian bolehkah kita mencari rahasia orang lain? Atau bahasa sekarang itu apa? Kepo. Boleh nggak kita mencari rahasia orang lain? Jangan sekali-kali mencari-cari rahasia orang lain. Kalau memang orang tersebut tidak ingin rahasianya diketahui oleh orang lain, maka jangan mencari-cari. Sudah cukup sampai di situ. Jangan maksa. Apa sih? Kasih tahu dong. Jangan. Contohnya apa? Mencari-cari rahasia orang lain itu. Mencari-cari suratnya. Membaca buku-bukunya. Ada buku diarinya nih. Baca ah. Siapa tahu ada rahasia yang bisa ini nih. Jangan. Kalau memang diari jangan. HP misalkan nanti kalian di rumah itu akan megang HP. Enggak usah dibaca-baca. Pinjam punya bapaknya. Enggak usah baca-baca. Ini chatnya apa aja ya? Jangan. Kalau kalian perlu hal yang lain, YouTube sudah itu saja. Jangan mencari-cari rahasia orang lain, apalagi orang tua sendiri. Apalagi kalian membuka rahasia itu kepada orang lain.
Dan terlebih rahasianya itu adalah merupakan aib orang tersebut. Jangan sampai. Kata Kiai Hasan Abdul Sahal, kalian boleh membaca aib orang lain, tapi jangan membacakan aib orang lain. Kita boleh, oh iya ada kesalahan nih. Ini ala alif, kekurangannya ini. Boleh membaca oleh diri sendiri. Tapi jangan sampai membacakan aib orang lain kepada orang lain. Itu namanya membuka aib orang lain. Cukup kita yang tahu, jangan sampai disebarkan. Paham dong? Kemudian ucapan terima kasih. Cara berterima kasih. Kita ini harus mudah-mudah mengucapkan terima kasih kepada siapa saja yang berbaik hati kepada kita. Misalnya, kalau diberi sesuatu, ini sudah pasti syukran, hatur nuhun, terima kasih, makasih. Itu hal yang mudah ya sampaikan. Kemudian ketika diberi ucapan selamat, alhamdulillah, nanti di pertengahan Ramadan akan ada pengumuman kelulusan. Betul saja. Kelulusan naik. Apakah kalian naik ke kelas yang lebih tinggi atau tidak? Akan ada pengumuman. Maka ketika ada pengumuman, alhamdulillah najahtu ilal fasli tsani qala Atif. Kemudian abinya bilang, manggilnya apa? Abi, ayah. Ayahnya bilang, alhamdulillah alfu mubarak ya Atif. Apa jawabnya? Syukran laka ya Abi. Terima kasih Abi. Atif, bapak beliau sudah bisa bahasa Arab, maka harus bicara bahasa Arab, ya. Takallam bil Arabiyyah. Takallam bil Arabiyyah. Syukran laka ya Abi. Syukran lakum atau syukran lakum ya Abi. Terima kasih hatur nuhun. Selamat ya Aim naik kelas 2. Ya hatur nuhun Bibi. Itu. Hatur nuhun Abah. Ya, mudah-mudah mengucapkan terima kasih. Tadi saya bilang ketika di pom bensin ngisi bensin di motor ya. Setelah selesai uangnya kembalian, turun Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Habis beli sesuatu, terima kasih Bu. Habis ngapain lagi? Itu mudah-mudah terima kasih. Ada yang mengucapkan selamat, terima kasih. Ketika diziarahi atau didatangi oleh tamu kepada di rumah kita, tamunya pulang, kemudian diantar ke pintu rumah. Terima kasih Bu sudah datang, alhamdulillah, hatur nuhun atas kedatangannya. Itu ucapkan, ya, ucapkan. Kemudian diberi undangan pernikahan. Ini ada undangan pernikahan. Oh ya, hatur nuhun, terima kasih. Jangan sungkan bilang terima kasih. Jangan, oh iya, jangan langsung aja. Oh iya, terima kasih. Kemudian ketika ditolong oleh orang awam, kalian naik motor, kehabisan bensin, didorong sama orang, ucapkan terima kasih. Kemudian ada lagi naik motor, ternyata standarnya itu masih ke bawah. Sering terjadi ini. Kemudian di sampingnya itu ada yang nyusul. Pak, itu standarnya. Oh ya, makasih Pak. Itu tanggap langsung. Ucapkan terima kasih. Itu hal sepele sebetulnya, betul ya? Hal kecil. Cuma ngabarin itu standarnya masih ke bawah. Itu hal sepele.
Tapi bahaya juga kalau dibiarkan. Kemudian ditawari barang. Biasanya ini banyak kawan-kawan sales, misalkan ketika ke UD, Faris jalan-jalan ke UD mau beli baju lebaran. Kemudian di pinggir-pinggir itu pintu masuk ada yang nawarin barang. Meskipun Faris nggak butuh, maka tolak dengan halus dan bilang terima kasih. Oh enggak Pak, hatur nuhun. Oh enggak Pak, terima kasih. Kayak gitu. Jangan enggak Pak, saya masih punya. Atau hal-hal yang lain yang dapat menimbulkan kecewa bagi orang tersebut. Fahim dong? Kemudian dalam hal minta maaf, tadi berterima kasih ya. Sekarang ucapan minta maaf. Selain harus banyak berterima kasih, kita juga harus banyak meminta maaf. Contohnya, kalau dimintai tolong, terus kalian tidak dapat memberi pertolongan tersebut, maka ucapkan maaf. Misalkan Ala Nabil besok minta tolong ke rumah ya, bantu-bantu renovasi rumah. Nah, ternyata Ala Nabil sudah punya acara janji dan itu penting juga, maka ucapkan maaf. Bapak mohon maaf, bukannya tidak mau membantu, tapi ya kebetulan qadarullah saya ada tugas lain dan tugasnya nggak bisa diwakilkan. Sebutin aja tugasnya apa dengan minta maaf, maka beliau insya Allah akan paham. Kemudian dapat menolong tetapi hanya sedikit saja. Pak, mohon maaf, saya bisanya cuma sodakoh sedikit, tidak bisa banyak-banyak, seadanya saja. Ini minta maaf. Padahal kalian sudah masih pertolongan ya, minta maaf. Kemudian kalau dianggap atau dirasakan perbuatannya kurang sopan atau kurang terhormat, kurang sopan di depan umum. Mohon maaf kalau perkataan saya banyak yang kurang sopan, kurang pas. Mohon dimaafkan atas kelalaiannya dan lain sebagainya. Ya. Mungkin ini beberapa hal yang dapat disampaikan. Ini adalah sunnah pondok kita sebelum anak-anak semuanya santri liburan atau berlibur di rumah masing-masing. Jadi etiket ini membahas semua hal yang berkaitan dengan adab. Sudah dibahas dari hal yang paling umum sampai hal detail. Bagaimana cara memegang garpu, memegang apalagi sendok dan lain sebagainya, itu diajarkan betul-betul dan tertulis rapi di buku etiket ini. Maka ini perlu kalian terapkan. Ustadz, kenapa ini setiap tahun, setiap mau liburan terus dibacakan hal-hal yang sama? Dan memang demikian harusnya. Jadi Dr. Prof. Hamid Fahmi Zarkashi, putra Pak Zar. Pak Zar itu adalah Kiai Haji Imam Zarkashi, pendiri Gontor. Prof. Hamid ini, putra beliau, pernah bertanya, Pak, kenapa sih khutbatul aras itu tiap tahun disampaikan berulang-ulang? Padahal materinya itu terus. Terus kata Pak Zar apa jawabnya? Kamu tahu nggak iklan Pepsodent yang ada di radio? Dulu kan Pepsodent sudah ada sejak zaman dulu di radio. Itu diiklankan berulang-ulang. Pepsodent. Itu biar apa? Biar melekat di otak manusia yang mendengar itu. Makanya sekarang kalau orang
orang-orang tua zaman dulu apalagi kalau ke warung terus dia mau beli odol, bilangnya apa? Mau beli bakso den. Padahal dia sebetulnya nggak berniat beli bakso den, yang penting odol. Itu zaman dulu seperti itu. Tadi, Ustaz tadi keceplosan bilang aqua ya, aqua gelas. Padahal mereknya bukan aqua. Tapi karena memang yang dari aqua terus dari awal aqua. Padahal ya masih banyak merek lain. Cleo misalkan. Tapi yang betul kan air mineral. Mineral gelas. Air mineral dalam botol atau beli odol atau pasta gigi, bukan menyebut nama mereknya. Betul kan? Maka itu juga khutbatul aras, buku etiket terus disampaikan. Karena manusia itu mahallul khata wan nisyan. Tempat lupa. Sudah disampaikan saja banyak yang lupa. Baik, ini saja. Setelah ini mungkin akan ada tambahan dari oh ya, berarti langsung. Mungkin cukup sampai di sini. Setelah ini silakan para santri anak-anak semuanya istirahat dan persiapkan untuk acara nanti malam, pesan dan nasihat dari Bapak Pimpinan menjelang liburan akhir tahun. Baik, terima kasih. Ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa akhiran. Qulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.